Hari ini saya bakal ngajak kalian ke suatu tempat yang keren banget. Halo manusia, ini saya sudah sampai di Sustainable and Creation Hub yang ada di Purwakarta, atau orang-orang lebih mengenalnya dengan Mandala Karsa. Nah, seperti udah saya bilang bahwa video saya tuh udah nggak bakal talking head, karena ini bakal bikin vlog aja. Ini adalah Mandala Karsa Sustainable and Creation Hub yang ada di Purwakarta, dan ini tuh tempatnya cozy banget ya tuh. Dan di sini juga sebagai apa ya, sarana buat belajar siswa-siswa yang ada di Purwakarta. Termasuk di sini ada pembelajaran digitalnya. Terus ini tuh tempatnya sejuk banget, enak banget buat nyantai. Ini adalah cafe dan juga galeri ya. Oke, kita coba masuk ke dalam. Dan ini ada tempat kafenya, enak banget, outdoor, dan ada yang indoor juga di dalam sana. Nanti kita lihat ya. Nah, ini tuh sebenarnya udah menerapkan apa ya, prinsip-prinsip lingkungan gitu. Soalnya di sini tuh ada, nah ini nih yang kita lewatin, ini ada bioswale di bawah sini. Nah, kalau kalian scan barcode ini akan menjelaskan tentang bioswale. Ini tuh ada bioswale, terus ini ada, di sini ada rain garden tuh. Ini kalau kalian scan barcode-nya, nanti kalian bisa cek-cek sendiri ya. Ini adalah rain garden, terus kesana lagi, nah itu adalah galerinya. Nah, galeri ini itu dipergunakan buat nyimpen barang-barang dan hasil-hasil karya siswa ya, yang tentunya semuanya ramah lingkungan. Nanti kita coba masuk ke dalam. Dan ini ada area terakota, ini juga sama, masih bagian dari Mandala Karsa. Ini tuh ya sama, tempat nongkrongnya, tempat duduknya. Nah, di pinggir terakota ini ada yang namanya dry river bed. Nah, ini tuh buat menampung air dan mengalirkan air gitu ketika hujan. Jadi ketika airnya gede, ini sangat bermanfaat gitu. Dan emang sekarang lagi musim kemarau, jadi gak ada airnya tuh, kosong, makanya namanya dry river bed. Tuh. Oke, kita cek dalam galerinya ya, ada apa aja. Oke, kita udah dalam galerinya. Tuh, ini adalah hasil-hasil karya siswa-siswa ya, siswa yang ada di Purwakarta, terutama anak SD dan SMP. Ini ada batik ekoprint dari Bungur Sari kalau nggak salah, SMP 1 Bungur Sari. Tuh, ini produk-produknya hasil karya siswa semua. Ini produk ekoprint. Terus ini ada juga sabun, dan semuanya udah ramah lingkungan. Tuh, ada tas. Ini makanan dan minumannya juga semuanya dihasil olahan dari sekolah-sekolah. Dan ini bahan bakunya itu didapatkan dari kebun yang ada di sekolahnya masing-masing. Tuh, lihat, udah keren nih. Ini buat gaya hidup berkelanjutan sih tempat ini.
udah oke banget. Ini juga ngajarin tentang kayak hidup berkelanjutan ya di sini. Barang-barangnya ini semuanya produk siswa, karya siswa semua, termasuk ada mug ekoprint, ada gelas ekoprint, tuh bahkan ada biokompon juga. Keren banget sih ini tempatnya nih. Oh, semuanya bambu. Untuk galeri ini semuanya bambu dan wow, keren banget sih. Nih ada yang menarik juga nih, kalau kalian perhatikan di sekeliling galeri ini tuh ada gambar-gambar seperti coretan-coretan, tapi sebenarnya ini memiliki makna yang dalam juga. Tuh kayak di sini juga ada coretan-coretan. Ini tuh namanya scribing, generative scribing. Tuh kalau nggak salah ini dibuat oleh Kang Zaka ya, dan ini keren banget sih. Tuh kita coba lihat sekeliling ini tuh ada generative scribingnya. Jadi kacanya juga nggak full polos ya, tapi ada diisi oleh kreativitas dan juga ada makna di dalamnya. Wis, mantap, keren. Ada generative scribing namanya. Nah di sini juga nggak ada tembok-tembokan ya, biar bisa menyerap air. Ini udah ramah lingkungan banget sih kafenya. Tuh lantai-lantainya kesana nggak ada beton-betonan, dan ini untuk dijadiin sebuah kafe keren banget sih menurut saya. Tempatnya enak banget. Nah ini dapurnya, dan di sini ada grey water treatment. Jadi hasil dari limbah yang ada di wastafel nanti itu dibuang, dialirkan ke sini, dan ini tuh tempat penampungannya yang memisahkan limbah abu-abu, makanya namanya grey water treatment. Nih kalian bisa scan sendiri nanti ya. Nah di sini. Jadi tempat ini tuh udah bisa dibilang sustainable banget ya buat sebuah cafe. Tuh di sana ada toilet sama musolanya sebelah sana. Dan kalau kita perhatiin ternyata di sini ada yang bersembunyi. Ada burung tikukur. Keren. Nah, ternyata di sini juga ada kolam. Ternyata kolam ini tuh yang nantinya akan jadi tempat penampungan dari dry river bed. Nah, kalau misalnya airnya lagi penuh, lagi banyak, dia akan dialirkan ke sini. Tuh, dan titiknya ada di kolam ini.
Wah, tempatnya udah keren banget sih, udah ramah lingkungan banget ini. Nah, informasi tambahan juga, ternyata bahan-bahan makanan yang ada di cafe ini, di Mandala Karsa ini, didapatkan semuanya dari kebun-kebun yang ada di sekitarnya. Ini kebun-kebun ini ternyata jadi sumber makanan yang ada di cafe ini, dan semua makanannya itu udah healthy food dan rasanya juga enak-enak. Saya udah pernah coba, mantap. Jadi ternyata kebun-kebun ini tuh nggak cuma sebagai hiasan taman, tapi juga sebagai sumber bahan baku makanannya juga. Keren.